Shalom, damai di hati untuk kita semua, saudara-saudaraku umat Kristiani yang selalu dipenuhi oleh kasih dan karunia dari Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Bagaimana keadaan kalian saat ini? Mungkin ada yang bergumul dengan sakit penyakit yang sedang dialaminya, dan selalu berharap akan datangnya kesembuhan dari penyakit yang dideritanya saat ini. Percayalah saudara-saudaraku, penyakit yang kalian hadapi saat ini hanyalah pencobaan kecil yang Tuhan berikan agar kita bisa mengintrospeksi diri akan kesalahan yang kita buat, sehingga kita bisa merubahnya dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab mungkin selama ini kita sudah sedikit jauh dari Tuhan karena aktivitas dan pekerjaan yang kita lakukan setiap hari, sampai-sampai kita lupa kapan kita pernah membaca firman Tuhan. Kita lupa kapan kita pernah berdoa merenungi dosa-dosa yang pernah kita buat. Dan bahkan kita lupa kapan saat kita pernah memuji akan berkat penyertaannya kepada kita setiap hari. Mungkin inilah saatnya kita sadar akan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Saat inilah kita menyerah diri kepada Tuhan agar kita diberikan kesembuhan atas penyakit yang kita derita. Dalam Yeremia pasal 30 ayat 17 berfirman, "Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu." Demikianlah firman Tuhan, sebab mereka telah menyebut engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Itulah salah satu jaminan firman Tuhan untuk mendapatkan kesembuhan bagi kita yang berdoa, menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan jangan lupa juga untuk kita berdoa menyerahkan dosa-dosa yang pernah kita buat untuk bisa mendapatkan pengampunan darinya. Karena kita umat Kristiani harus tahu bahwa sakit penyakit yang kita derita disebabkan dari dosa-dosa yang kita perbuat. Banyak kisah dalam firman Tuhan ketika anak Allah Yesus Kristus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dia selalu mengatakan, "Dosamu telah diampuni," atau "Imanmu telah menyelamatkanmu." Dengan mendapatkan pengampunan dari dosa-dosa yang telah kita perbuat, Tuhan akan dekat kepada kita, dan dengan kuasa Allah kepada anaknya Yesus Kristus, penyakit kita akan dijamah hingga hilang dari dalam tubuh kita. Tetapi bukan berarti di saat kita berdoa, saat itu juga penyakit kita bisa sembuh, karena Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan hati kita terlebih dahulu, membentuk iman kita menjadi orang yang percaya akan mujizat-mujizat Tuhan, dan hingga tidak sedikit pun keraguan akan kebesaran Tuhan. Dalam Matius pasal 15 ayat 19 berfirman, "Karena dari hati timbullah segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat." Jadi, sebelum tubuh kita sakit, sebenarnya hati kitalah yang terlebih dahulu sakit. Maka dari itu Tuhan Yesus memilih menyembuhkan hati kita terlebih dahulu, karena Tuhan Yesus tahu dengan sembuhnya hati kita akan memiliki sukacita iman yang kuat terhadap Tuhan. Dalam Matius pasal 9 ayat 22 berfirman, "Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia, serta berkata, 'Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau.' Maka sejak itu sembuhlah perempuan itu." Itulah kebahagiaan dan sukacita kita sebagai umat Kristiani. Dengan menyerahkan diri kita dan berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya penyembuhan tubuh kita saja, tetapi penyembuhan hati kita juga ikut terjamah oleh kuasa-Nya. Jadi, jangan pernah takut dan menyerah ketika menghadapi sakit penyakit, saudara-saudaraku, karena kita mempunyai juru selamat yang penuh dengan kasih dan kemurahan hatinya. Sebelum saya mengakhiri renungan kasih ini, marilah sama-sama kita berdoa agar sakit penyakit hati dan tubuh dalam diri kita bisa hilang. Marilah kita berdoa doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita umat-Nya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Bapa di sorga, terpujilah Anak Allah yang datang menghapus dosa kita manusia, dan terpujilah Roh Kudus, penghibur yang selalu memberitakan akan kebenaran ajaran Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.